إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها المؤمنون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, di bulan-bulan yang mulia, kami kembali mengingatkan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena di antara banyaknya hamba yang mungkin di tempat-tempat yang lain mereka terhalang untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di tempat-tempat yang mulia. Mungkin di antara mereka ada yang terhalang karena sibuk dengan dunia. Di antara mereka mungkin ada yang terhalang karena sakit atau uzur-uzur yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya, memberikan kita kesempatan di antara hamba-hambanya untuk bisa hadir, melangkahkan kaki kita, mengangkat jasad kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, yang insyaallah kita akan melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling sempurna akhlaknya, adabnya, muamalahnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang manusia, seorang hamba, kita dituntut, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun itu, dalam keadaan apapun itu, kita dituntut untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya yang mulia, halaman 423 dalam Qur'annya surah Al-Ahzab ayat ke-41, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dalam ayat ini Allah ingin mengatakan kepada kita, orang-orang yang mengaku beriman, merasa beriman adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, zikir merupakan ibadah yang agung, ibadah yang pada asalnya ringan diucapkan di lisan, namun di baliknya ada pahala yang begitu besar disediakan oleh Allah bagi hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa realitanya di antara kita, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ada yang masih lalai, bahkan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya mungkin di antara mereka atau bahkan kita sendiri belum mengetahui apa sebenarnya keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di waktu yang mulia ini, yang
singkat ini kami akan menjelaskan beberapa fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama dari keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya yang terdapat dalam Qur'an-Nya yang mulia. Halaman 152 Quran surah Al-Baqarah ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum," maka ingatlah kepadaku, maka akan aku ingat kepada kalian. Jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita kembali kepada logika. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kita akan mengingat seseorang yang orang tersebut tidak ingin mengingat kita? Bagaimana kita ingin membantu seseorang atau bahkan mengenal seseorang yang mereka sendiri ingin melupakan kita? Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengingat hamba-hambanya yang senantiasa juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, karena mereka adalah orang-orang yang akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun itu. Entah dalam keadaan lapang mereka, dalam keadaan sulit mereka akan senantiasa menjadi orang-orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dalam hadis nomor urut ke-19, Rasulullah bersabda, "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha'i ya'rifka fi syiddah." Maka ingatlah Allah di waktu lapangmu, maka ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengingatmu di waktu sulit. Jamaah sekalian, mungkin di antara kita ketika tertimpa musibah, cobaan, ujian yang begitu berat, yang begitu sempit dalam perasaan kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah melupakan kita? Mengapa Allah membiarkan kita terlantar tanpa menolong kita, tanpa mengingat kita? Kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sendiri lupa bahwasanya di waktu-waktu ketika nikmat begitu banyak datang menghampiri kita lupa untuk berzikir kepada Allah, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Makanya ketika kita tertimpa musibah, cobaan yang begitu berat, pada saat itu Allah melupakan kita, Allah meninggalkan kita. Maka beruntunglah sekali lagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, karena mereka lah orang-orang yang akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Keutamaan yang kedua, bahwasanya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan di hati-hati mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang mulia, halaman 252 dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang beriman yang hatinya senantiasa tenang karena mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ketahuilah, ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati ini akan menjadi tenang. Ahibati fillah, di luar sana manusia-manusia atau bahkan kita sendiri, ada yang sampai sibuk, ada yang sampai rela kerja dari pagi hingga siang, siang ke malam, malam kembali pagi untuk mengejar harta-harta, untuk mengejar materi-materi, untuk mengejar dunia yang ingin mereka raih. Di antara mereka, di antara kita, ada yang sibuk untuk mencapai pangkat jabatan yang tinggi. Ketika ditanyakan kepada mereka untuk apa, mereka pasti akan menjawab untuk mendapatkan ketenangan di dalam hidup mereka. Di antara manusia, ada yang bahkan rela mengeluarkan harta yang banyak untuk berlibur dari tempat ke tempat yang lain, negara ke negara yang lain. Ketika ditanyakan untuk apa, mereka akan menjawab untuk mendapatkan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Namun realitanya, hakikatnya, ketenangan yang mereka damba-dambakan
ketenangan yang mereka inginkan justru menjauh dari diri-diri mereka. Mengapa jamaah sekalian? Karena ketenangan yang sebenarnya adalah ketenangan yang didapatkan hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka ketika kita merasa gelisah, cemas, kekhawatiran datang menimpa kita, maka kita bermuhasabah. Mungkin selama ini hati-hati kita jauh, lupa, bahkan tidak ingin mengingat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, keutamaan yang ketiga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, bahwasanya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dalam hadis nomor urut ke-25, ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, datang mengadu kepada Rasulullah. Mereka mengadu bahwasanya orang-orang kaya, orang-orang yang telah memiliki harta banyak, mereka telah mendapatkan pahala yang begitu banyak karena kelebihan harta mereka yang mereka gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah jadikan untuk kalian sesuatu yang dapat kalian untuk sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah bentuk-bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan mendapatkan pahala yang bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain pun Rasulullah bersabda dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke-26, Rasulullah bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Dan kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah, dan kalimat-kalimat yang baik adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita. Allah telah membukakan, menyiapkan bagi kita begitu banyak ladang-ladang pahala bagi kita. Namun semuanya kembali kepada kita jamaah sekalian. Apakah kita ingin mengambil kesempatan tersebut atau ingin merelakan kesempatan tersebut dengan sia-sia, atau merelakan dengan begitu saja kesempatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang terakhir, bahasanya keutamaan yang terakhir dari orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya yang begitu pedih. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat dalam Kitabul Jami', hadis nomor urut ke-98, Rasulullah bersabda, "Ma'amila adun adam amalan anjalahu min dzikrillah min adabillah min dzikrillah." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam, yang diamalkan oleh anak Adam, yaitu kita jamaah sekalian, yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah, melainkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati billah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Zikir merupakan ibadah yang begitu besar, ibadah yang begitu agung, ibadah yang sangat ringan diucapkan lisan-lisan kita. Tidak perlu menguatkan harta yang banyak, tidak perlu mengorbankan fisik dan tenaga yang banyak. Namun mengapa masih banyak di antara manusia-manusia yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka setelah kita mendengarkan bagaimana besarnya keutamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali bermuhasabah, kembali kita introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita termasuk orang hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, atau sebaliknya orang-orang yang lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk senantiasa beribadah dan mengingat Allah, dan kemudahan dalam meninggalkan larangan dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami mengingatkan bahwasanya hari ini kita berada di hari yang paling mulia di antara hari-hari yang Allah ciptakan, dan di antara amalan-amalan yang Allah berikan keutamaan di dalamnya adalah berdoa, yang mana dalam hari ini terdapat waktu mustajab, yang mana ketika waktu itu Allah Subhanahu wa taala kemungkinan besar akan mengijabah doa-doa kita, yaitu di waktu sore menjelang maghrib. Maka kami kembali mengingatkan untuk senantiasa memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengingatkan untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini, yang sampai sekarang masih sedang berjuang, berjihad, yang masih dalam keadaan ditindas, disiksa oleh kaum Zionis laknatullah. Cukuplah menjadi penyayat hati bagi kita ketika mendapatkan berita bagaimana seekor anjing yang dilepaskan oleh orang-orang yang sifat mereka tidak jauh dari seekor anjing untuk menyerang seorang nenek yang tua yang tidak bisa melakukan apa-apa. Cukup menjadi penyayat hati bagi kita ketika melihat saudara-saudara kita berada di titik penghabisan, sedangkan kita di sini dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan saudara-saudara kita di sana untuk diberikan keteguhan, kekuatan, kesabaran dalam menghadapi kaum Zionis laknatullah alaihi. Dan di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita adalah senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al ad-da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum ba'saka alladhi la yurad 'ala al-qawmi adh-dhalimin. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah.